Halo Libra, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan pasrahkan hidupmu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Readingan aku dengan tema, mau tak mau, kamu harus menerima kenyataan yang memilukan ini. Kita akan lihat bagaimana energi kamu di sini satu persatu, teman-teman Libra semua. Di sini ada emosi atau hal-hal yang selama ini kamu pendam, rahasia-rahasia yang sebenarnya membebani kamu, dan hal-hal yang benar-benar menguras perasaanmu, menguras mentalmu. Di fase ini, aku merasakan ya kamu lebih fokus, kamu lebih serius, kamu lebih menggunakan energi kamu untuk ya mempersiapkan tujuan hidupmu yang sebenarnya. Ya, dan kamu harus menerima kenyataan. Karena orang yang kamu harapkan suatu saat bisa memperjuangkan kamu, bisa membantu kamu, tetapi ternyata dia yang mengkhianatimu dan menghancurkan kehidupanmu. Jadi perasaan kamu tuh tercabik-cabik. Kamu nelangsa banget. Kamu kecewa banget. Ya, kamu sempat merasakan di titik keputusasaan di mana harapan kamu nggak sesuai dengan kenyataan. Ya mungkin inilah ya yang membuat jangan terlalu berharap lebih deh dengan orang lain. Karena justru kekecewaan yang didapatkan, jangankan dengan orang lain, dengan keluarga sendiri saja bisa menjatuhkan. Oleh karena itu, kamu harus menjadi dirimu sendiri. Kamu harus lebih fokus dengan tujuan hidupmu, dan kamu harus membangun perasaan kamu untuk mencapai kemapanan, untuk mencapai keseriusan, dan untuk mencapai tujuan hidupmu yang baru. Nah, kamu harus menerima kenyataan yang memilukan ini, dimana kamu itu kayak ditekan habis-habisan, dituntut begini, begitu, begini, begitu, seakan-akan kamu tuh kayak nggak punya privasi dan kamu hanya ngurusin mereka, sementara kamu juga punya keinginan sendiri, kamu juga punya kebahagiaan sendiri yang belum bisa kamu realisasikan. Nah, ini nelangsa, capek banget jadi kamu ya. Terlalu banyak hal yang sebenarnya bertentangan dengan hati nurani kamu, tetapi kamu nggak bisa untuk lepas dari kondisi ini. Di sini ada kekecewaan karena apa yang kamu bangun selama ini kayak dirampas. Hak kamu dirampas, ya, apa yang kamu miliki diambil, ya, apa yang udah kamu fokuskan selama ini ya tiba-tiba hancur karena permainan orang-orang yang iri hati dan dengki dengan kamu. Jadi kalau dipikir-pikir, rasanya kamu ingin berontak, dan ini hak kamu memang mempertahankan, tetapi mungkin kamu yang tipenya nggak enakan, kamu yang tipenya kasihan, kamu yang nggak tegaan, ya sampai kamu terus menerus kasih kesempatan, tetapi ujung-ujungnya justru kamu yang direndahkan, justru kamu yang dimanfaatkan. Ya, terkadang memang harus sesekali egois gitu ya, untuk lebih menunjukkan power kamu, bahwa kamu nggak bisa untuk diperlakukan seperti ini terus-menerus, dan mau nggak mau ya memang kamu harus menunjukkan kondisi kamu, kekuatan kamu, sehingga orang-orang yang manipulatif dengan kamu ini benar-benar akan mengetahui bahwa kamu orang nggak selemah itu.
Nah ini, jadi ya kamu harus menerima kenyataan yang memilukan ini. Kamu harus lebih fokus dengan tujuan hidupmu sendiri, dan kamu yakin bahwa kebahagiaan itu masih ada untukmu, cuman ya mungkin belum waktunya. Jadi ya apapun itu halnya, bijak, yakin, kuat, optimis, ya, karena kebahagiaan besar itu sedang menantikan kamu atau lagi OTW nih ke kamu. Jadi ya kesabaran kamu selama ini benar-benar akan mengantarkan kamu pada kehidupan yang lebih baik, pada kesejahteraan, pada kemapanan, pada perubahan, dan pada energi-energi yang mengantarkanmu pada kemenangan. Nah ini, jadi kamu harus menerima kenyataan bahwa orang yang kamu sangka baik ternyata nggak sebaik itu. Orang yang kamu sangka suatu saat bisa memperjuangkan kamu menjadi pendamping hidupmu, tetapi ternyata bisa meninggalkan kamu dan menjatuhkan kamu. Jadi ya di sini kamu tuh sempat kehilangan harapan sih, dan terlihat bahwa kamu tuh lebih menggunakan energi kamu sendiri untuk menata masa depan kamu. Dan memang capek jadi kamu gitu. Udah kamu yang berjuang habis-habisan, kerja keras gitu ya, tapi yang menikmati hasilnya adalah orang lain gitu. Bahkan kamu tuh kayak mengabaikan kesempatan-kesempatan yang hadir karena hati kamu tuh kayak lagi nggak fokus ke hal-hal yang lain, kayak lebih merasakan kekecewaan gitu ya, sehingga membuat kamu tuh sulit untuk move on, sulit untuk menata hati. Tapi ya memang semuanya butuh waktu, semuanya butuh proses, dan semuanya akan membawa kamu pada situasi yang lebih fresh ya, di saat kamu ikhlas, kuat, sabar, dan siap untuk menerima apa yang menjadi takdir hidupmu. Di sini ya kamu butuh kekuatan, dan memang energi yang mendekat ke kamu saat ini nggak main-main ya. Terlalu banyak pergolakan yang kamu rasakan, sehingga yang seharusnya kamu udah hidup mapan, ini kayak harus mulai dari nol lagi. Ini harus membuat kamu lebih siap dan percaya diri, dan hal ini yang membuat kamu harus menemukan fase terbaik di hidup kamu. Jadi ya apapun itu, semangat, fokus, kejar mimpimu, kejar masa depanmu, lakukan perubahan di hidupmu, serta fokus dan serius dengan kemapanan dan kesiapan atas energi kamu sendiri. Jadi mau nggak mau, kamu harus menerima kenyataan yang memilukan ini. Kamu harus menguatkan hati dan mentalmu, dan kamu harus benar-benar membangun tujuan hidupmu, sehingga kamu akan merasakan kekuatan, kesiapan, kemandirian, dan harapan yang baru. Amati segala hal yang ada di sekeliling kamu, ya, dan cobalah untuk menganalisa segala sesuatunya sebelum kamu mengambil keputusan. Aku merasakan banyak hal yang manipulatif di sekeliling kamu. Banyak orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kamu, dan sebenarnya nggak setulus itu dengan kamu. Dan kamu harus bisa menarik energi-energi positif, karena ini yang kamu butuhkan. Jadi terkadang memang ada rasa ragu, keresahan, dan kamu mencoba untuk melepaskan karena ya kamu nggak mau terbebani dengan hal-hal yang nggak penting, yang nggak baik gitu. Cukup deh kamu capek dengan segala fakta yang ada, kehancuran, harus mulai semuanya dari nol lagi. Tetapi kamu ngerasakan bahwa perubahan di dalam diri kamu ini justru menghadirkan kebahagiaan yang bertubi-tubi ke depannya. Ya, jadi sabar dalam menghadapi prosesnya, kuat ya dengan segala kemampuan kamu, dan yakin dengan energi kamu sendiri, karena di sini akan ada kebahagiaan. Kamu yang akan terkoneksi dengan seseorang, kamu yang akan merasakan cinta dan keseriusan, dan kamu yang akan menemukan energi kamu, kekuatan kamu. Tetapi memang kamu harus hati-hati karena banyak yang bermuka dua. Ya, banyak yang baik di depan, nusuk di belakang, banyak yang culas, banyak yang manipulatif.
Dan kamu harus lebih mengenali siapa yang toksik dan manipulatif di sekeliling kamu, dan hal apa yang mereka lakukan kepadamu selama ini. Jadi mau tidak mau, kamu harus fokus, kerja keras. Kamu harus membangun kehidupanmu yang baru. Kamu harus lebih yakin dan siap dengan energi kamu, dan kamu harus benar-benar menggunakan energi kamu untuk kemapanan, keseriusan, dan harapan yang baru. Oke, di sini kamu dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Demikian readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semua. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.